Keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipersoalkan. Kepala SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah lulusan sekolahnya. Hal tersebut dikatakan Yohanes ketika dimintai klarifikasi oleh awak media terkait tudingan Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo. Berdasarkan data siswa yang ada di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, Mas Gibran belum pernah sekolah, bahkan daftar pun belum di SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, ujar Yohanes dikutip dari kanal YouTube Tribun Solo, Selasa, 9 September 2025. Bukti dan data bisa dicek di bagian pendataan siswa, tambahnya. Kepsek siap bersaksi di pengadilan. Yohanes juga menyampaikan bahwa ia siap memberikan kesaksian di pengadilan untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diminta oleh pengadilan. Namun, ia belum pernah menerima surat pemanggilan dari pengadilan, termasuk membaca atau mendengar berita terkait. Yohanes juga meminta pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Gibran untuk mencari data di sekolah lain yang disebutkan oleh penggugat. Ia berharap langkah tersebut bisa segera menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Gibran. Yohanes juga mengatakan, penggugat ijazah Gibran belum pernah datang ke SMA Santo Yosef Solo. Monggo diklarifikasi ke berbagai pihak, ujar Yohanes. Keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipersoalkan. Ijazah yang dipermasalahkan adalah ijazah Gibran semasa SMA. Gibran disebut tidak memiliki ijazah asli SMA sesuai hukum negara di Indonesia. Keaslian ijazah putra sulung mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, ini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat atas nama Suban Palal meyakini ijazah SMA Gibran yang dijadikan syarat mendaftar calon wakil presiden tidak asli alias palsu. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perkara ini sudah terunggah dengan nomor perkara 583 PDT-G 2025 PN Jakarta PS. Perkara ini disebutkan didaftarkan pada Jumat, 29 Agustus 2025, lalu. Sementara, sidang perdana untuk gugatan ini akan dilaksanakan pada Senin, 8 September 2025. Selain menggugat Gibran selaku tergugat I, Suban juga melayangkan gugatan perdata kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU, selaku tergugat 2. Ada 7 poin petitum gugatan perdata yang dilayangkan Subhan. Satu diantaranya meminta Majelis Hakim menghukum Gibran membayar uang ganti rugi Rp125 triliun kepada negara. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta dan disetorkan ke kas negara. Tulis isi petitum yang dikonfirmasi oleh Jubir 2 PN Jakpus, Sunoto, Rabu, 3 September 2025, dilansir bangkapos.com dari kompas.com. Sunoto mengonfirmasi, uang pengganti kerugian material dan imaterial ini merupakan salah satu bunyi petitum yang diajukan penggugat. Sebabnya, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden, cawapres, yang dahulu tidak terpenuhi. Untuk itu, Suban selaku penggugat meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk penggugat Haji M. Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Rakabuming Raka, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Jelasnya, Subhan juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Menyatakan tergugat I tidak sah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, tulis petitum ini. Dalam petitumnya, Subhan juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan negara untuk melaksanakan putusan ini, walaupun nantinya ada proses banding atau kasasi yang diajukan oleh para tergugat. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa, duangsom, sebesar Rp100 juta, Rp100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini, ujar petitum lagi. Saat dihubungi, Subhan menyoroti riwayat sekolah Gibran. Alasan menggugat Gibran karena Subhan meyakini bahwa putra sulung Jokowi itu tak punya ijazah SMA asli sesuai aturan hukum Indonesia. Menurut Subhan, syarat pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden dinilai tidak memenuhi ketentuan. Syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum RI, ujar Subhan saat dihubungi, Rabu, 3 September 2025. Baik Gibran dan KPU, keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum, PMH. PMH perdata bersama KPU,
kata Subhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.